Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, hari ini Ka'bah berdiri megah di kota Mekah di tengah Masjidil Haram. Setiap hari, ribuan umat Islam dari seluruh dunia datang untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Di era modern, Ka'bah terus mengalami berbagai renovasi dan perluasan untuk melayani jutaan jamaah yang lebih baik. Proyek-proyek ini meliputi perluasan ruangan sholat, peningkatan fasilitas sanitasi, dan teknologi modern yang memastikan kenyamanan serta keamanan tanpa mengubah keaslian dan kesucian tempat suci ini. Namun, di balik kemegahan dan kenyamanan yang kita lihat saat ini, apakah kita benar-benar memahami perjalanan panjang dan perjuangan di balik pembangunan Ka'bah? Dari masa Nabi Adam yang pertama kali mendirikan Ka'bah, hingga upaya Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail dalam membangun kembali dan membersihkan dari penyembahan berhala. Dan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengembalikan Ka'bah kepada kemurnian tauhid. Mari kita renungkan dan pelajari lebih dalam mengenai sejarah Ka'bah. Dengan memahami bagaimana Ka'bah berkembang dari masa ke masa, kita dapat lebih menghargai makna dan nilai spiritual tempat suci ini dalam kehidupan kita. Sebelum lanjut, luangkan waktu sejenak untuk klik tombol subscribe untuk dukung channel ini agar terus berkembang. Serta saya doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan semoga rezeki dan urusan kita selalu dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'bah di zaman Nabi Adam. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah, beliau dijadikan sebagai khalifah di bumi. Awalnya Adam dan istrinya Hawa tinggal di surga. Namun karena tergoda oleh bisikan iblis, keduanya diturunkan ke bumi sebagai hukuman. Nabi Adam terpisah dari Hawa dan keduanya harus mencari satu sama lain di bumi yang sangat luas. Lalu, keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan kami berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Setelah lama mencari, Nabi Adam akhirnya bertemu kembali dengan Hawa di suatu tempat yang disebut Jabal Rahmah di dekat Mekah. Selama berada di bumi, Adam merasakan kebutuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menunjukkan kepada Adam tempat di mana ia ingin Ka'bah didirikan, yaitu di lembah gersang Mekah. Diriwayatkan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh Adam di bawah arahan Allah. Allah mengirimkan malaikat untuk membantu Adam menandai lokasi tempat suci ini. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Ka'bah bukanlah sekedar rumah biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk membantu Nabi Adam dalam membangun Ka'bah. Mereka bersama-sama meletakkan dasar-dasar bangunan suci ini di atas tanah Mekah. Batu demi batu ditata dengan penuh kehormatan, hingga akhirnya Ka'bah berdiri sebagai rumah pertama yang didirikan untuk menyembah Allah di muka bumi. Sesungguhnya, rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Quran Surat Al-Imran ayat 96. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Adam untuk melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah, sama seperti yang dilakukan oleh para malaikat di Baitul Ma'mur di langit. Dengan ini, Ka'bah menjadi pusat ibadah bagi manusia pertama di bumi. Nabi Adam dan keturunannya terus menyembah Allah di sekitar bangunan suci ini. Rasulullah SAW bersabda, Ka'bah adalah replika dari Baitul Ma'mur yang ada di langit. Setiap hari, 70.000 malaikat melaksanakan tawaf di Baitul Ma'mur dan mereka tidak akan pernah kembali lagi ke sana. Hadis riwayat Al-Bukhari. Setelah Nabi Adam, Ka'bah menjadi saksi perjalanan waktu dan perubahan generasi. Namun, seiring berjalannya waktu, Ka'bah sempat hilang dari sejarah setelah datangnya bencana di masa Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian, Allah mengutus Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membangun kembali Ka'bah di tempat yang sama, melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Nabi Adam. Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui."
Nabi Ibrahim dan Ismail membangun kembali Ka'bah. Setelah meninggalkan istri dan putranya, Hajar dan Ismail, di lembah tandus Mekah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim tidak henti-hentinya berdoa agar tempat tersebut diberkahi. Mekah yang awalnya tidak berpenghuni, perlahan-lahan mulai dihuni oleh khalifah yang datang setelah air Zam-Zam memancar. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk kembali ke Mekah dan membangun Ka'bah bersama putranya Ismail. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagai makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beriktikaf, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125-126. Nabi Ibrahim kembali ke Mekah setelah sekian lama berpisah dengan putranya Ismail. Saat bertemu, Ismail sudah menjadi seorang pemuda yang kuat dan patuh terhadap perintah Allah. Ibrahim pun menyampaikan perintah Allah untuk membangun Ka'bah di lokasi yang telah ditentukan. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Nabi Ibrahim dan Ismail mulai mengumpulkan batu-batu dan bahan untuk membangun Ka'bah. Dengan penuh kesabaran dan ketekunan, mereka mengangkat batu demi batu, membangun fondasi rumah Allah. Keduanya bekerja tanpa henti, dan setiap langkah, doa mereka terus terucap. Mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka dan menjadikan rumah ini sebagai pusat ibadah bagi seluruh umat manusia. Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Saat pembangunan hampir selesai, Nabi Ibrahim merasa bahwa ada satu batu yang perlu diletakkan di sudut Ka'bah. Maka Ismail mencari batu yang sesuai. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan batu yang istimewa dari surga, yang dikenal dengan Hajar Aswad. Ibrahim pun meletakkannya di salah satu sudut Ka'bah. Batu ini memiliki sejarah panjang bagi umat Islam. Mencium atau menyentuhnya saat tawaf adalah bentuk penghormatan dan ibadah. Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, dan warnanya lebih putih daripada susu, namun dosa-dosa anak Adamlah yang membuatnya menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Nabi Ibrahim dan Ismail tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bangunan ini menjadi pusat ibadah dan keselamatan bagi umat manusia. Mereka memohon agar keturunan mereka tetap dalam tauhid, serta berdoa agar seorang Rasul diutus dari keturunan mereka untuk menyampaikan wahyu Allah. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 128-129. Zaman jahiliyah, penyembahan berhala di sekitar Ka'bah. Setelah wafatnya Nabi Ibrahim dan Ismail, generasi demi generasi Mekah mulai meninggalkan ajaran tauhid yang murni. Perlahan tapi pasti, masyarakat Mekah mulai dipengaruhi oleh ajaran nenek moyang yang menyimpang, membawa mereka menuju penyembahan berhala. Meskipun Ka'bah tetap berdiri di tengah-tengah kota, fungsi spiritualnya mulai terkikis, berubah menjadi pusat penyembahan banyak dewa dan berhala. Jauhilah berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Quran Surat Al-Hajj ayat 30. Salah satu peristiwa yang menandai perubahan besar adalah pemasangan berhala di sekitar dan di dalam Ka'bah.
Berhala pertama yang dipasang di dekat Ka'bah adalah Hubal, sebuah berhala yang berasal dari suku Amalika. Berhala ini menjadi simbol kekuatan mereka dan dipuja oleh penduduk Mekah sebagai dewa utama. Selain Hubal, terdapat lebih 360 berhala lainnya di sekitar Ka'bah, masing-masing menjadi objek penyembahan bagi berbagai kabilah yang berbeda. Aisyah berkata, saat Fatu Mekah, penakluk Mekah, Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah, dan saat itu di dalamnya terdapat beberapa berhala. Beliau mulai menusuk berhala-berhala tersebut dengan tongkat yang beliau bawa seraya berkata, kebenaran telah datang dan kebatilan telah musnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun masyarakat jahiliyah menyembah banyak berhala, mereka tetap memandang Ka'bah sebagai tempat suci. Setiap tahun, mereka melaksanakan ritual haji yang telah diwariskan oleh Nabi Ibrahim, meski dalam bentuk yang telah menyimpang. Tawaf yang semula dilakukan untuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini dilakukan dalam keadaan setengah telanjang, disertai dengan doa kepada berhala. Bahkan, kurban yang dulunya dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, kini ditunjukkan kepada dewa-dewa mereka. Dan salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Quran Surat Al-Anfal ayat 35. Kabilah Quraisy yang menjadi penguasa Mekah di era jahiliyah memainkan peran penting dalam pemeliharaan Ka'bah. Mereka mengelola Ka'bah dan ritual-ritual yang terkait dengannya. Meskipun mereka menyimpang dari ajaran Tauhid, Quraisy tetap menghormati kedudukan Ka'bah sebagai pusat ekonomi dan spiritual. Kabilah-kabilah Arab dari berbagai wilayah datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji, sekaligus berdagang di pasar-pasar yang ada di sekitarnya. Ka'bah pun menjadi pusat perputaran ekonomi yang besar di Jazirah Arab. Abu Hurairah berkata, Quraisy merasa bangga atas penjagaan mereka terhadap Ka'bah dan pelayanan air Zam-Zam kepada para jamaah haji, meskipun mereka telah keluar dari ajaran Tauhid. Hadis riwayat Bukhari. Ritual haji yang seharusnya menjadi bentuk pengabdian tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalami distorsi yang signifikan di era jahiliyah. Orang-orang Quraisy menambahkan aturan-aturan baru yang tidak ada dalam ajaran asli Nabi Ibrahim. Salah satunya adalah larangan bagi orang-orang non-Quraisy untuk melakukan tawaf dengan mengenai pakaian mereka sendiri. Mereka dipaksa untuk tawaf dengan mengenakan pakaian yang diberikan oleh Quraisy atau tanpa pakaian sama sekali. Selain itu, mereka juga mulai memperkenalkan penyembahan kepada berhala saat melaksanakan haji, yang jauh menyimpang dari ajaran Tauhid. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 19. Di tengah kegelapan zaman jahiliyah, lahirlah seorang anak dari kabilah Quraisy yang akan membawa perubahan besar. Muhammad bin Abdullah, seorang keturunan dari Nabi Ismail, dilahirkan di Mekah. Di masa mendatang, dia akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi terakhir untuk membersihkan Ka'bah dari penyembahan berhala dan mengembalikan ajaran-ajaran tauhid yang murni. Sebuah masa baru akan segera dimulai dan Ka'bah akan dikembalikan ke fungsi aslinya sebagai rumah Allah yang suci. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia dan mengembalikan agama yang murni kepada Allah. Pembebasan Mekah oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah berabad-abad menjadi pusat penyembahan berhala, datanglah sebuah hari yang mulia. Pada tahun ke-8 Hijriah, kota Mekah yang menjadi pusat penyimpangan akidah dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Dengan penuh kemenangan, Nabi Muhammad SAW memimpin umat Islam memasuki kota suci ini, dan Ka'bah pun dibersihkan dari segala berhala. Setelah beberapa tahun hidup dalam pengasingan di Madinah, umat Islam semakin kuat, baik secara politik maupun militer. Kabilah Quraisy Mekah melanggar perjanjian Hudaybiyah, serta memberikan alasan yang sah bagi Rasulullah SAW dan kaum muslimin untuk melakukan pembebasan kota suci Mekah.
Rasulullah SAW dengan pasukan muslim yang berjumlah sekitar 10.000 orang bersiap menuju Mekah. Namun, tujuan beliau bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk mengembalikan kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di Ka'bah yang telah lama dipenuhi berhala. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Fat ayat 1 dan 2. Ketika Rasulullah SAW dan pasukan muslim memasuki Mekah, tidak ada perlawanan besar dari penduduk Mekah. Rasulullah SAW dengan rendah hati masuk ke kota suci ini, menundukkan kepalanya hingga hampir menyentuh pelana untanya sebagai tanda syukur dan tawadu kepada Allah. Penduduk Mekah yang sebelumnya menjadi musuh bebuyutan umat Islam dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Pergilah, kalian bebas." Pada hari Fatu Mekah, Rasulullah SAW berkata, "Barang siapa memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa menutup pintu rumahnya, maka dia aman. Dan barang siapa memasuki Masjidil Haram, dia juga aman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah memasuki Mekah, Rasulullah SAW menuju Ka'bah. Di sana beliau menemukan ratusan berhala yang mengelilingi dan berada di dalam Ka'bah, termasuk patung Hubail, berhala terbesar yang disembah oleh kaum Quraisy. Dengan sebuah tongkat di tangannya, Rasulullah SAW mulai menghancurkan berhala-berhala tersebut satu persatu seraya membaca ayat Al-Quran. Kebenaran telah datang, dan kebatilan telah musnah. Sesungguhnya kebatilan itu pasti musnah. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Setelah semua berhala dihancurkan, Rasulullah SAW melakukan tawaf di sekitar Ka'bah sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tawaf pertama yang dilakukan di Ka'bah setelah berabad-abad dinodai oleh penyembahan berhala. Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan tawaf dengan penuh khusyuk, mengingatkan kembali kepada tujuan mulia Ka'bah sebagai pusat tauhid dan keimanan. Setelah Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah setelah pembebasan Mekah, beliau menghapus semua gambar dan simbol yang ada di dinding Ka'bah. Kemudian beliau melakukan tawaf dengan penuh kesungguhan. Hadis riwayat Bukhari. Setelah tawaf, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah penting kepada penduduk Mekah dan kaum muslimin. Dalam khutbah ini, beliau menegaskan kembali bahwa semua manusia adalah sama di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan di antara orang Arab dan non-Arab, kecuali berdasarkan ketakwaan. Beliau mengingatkan bahwa Ka'bah adalah rumah Allah yang harus dimuliakan, dan bahwa ibadah kepada Allah harus dilakukan dengan kemurnian hati. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghapuskan kalian dari kesombongan jahiliyah dan kebanggaan terhadap nenek moyang. Sesungguhnya kalian semua berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah." Hadis riwayat Muslim. Pembebasan Mekah bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan spiritual yang besar. Ka'bah yang selama berabad-abad dinodai oleh penyembahan berhala, kini kembali ke fungsi aslinya sebagai rumah Allah yang suci. Ka'bah menjadi pusat tauhid, tempat di mana umat Islam dan seluruh penjuru dunia akan berkumpul untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Dan ingatlah, ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah, dan janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, yang beribadah, yang ruku, dan yang sujud. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 26-27. Pembebasan Mekah adalah salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Islam. Tidak hanya mengembalikan Ka'bah sebagai posisinya yang mulia sebagai pusat ibadah kepada Allah, tetapi juga meneguhkan bahwa keimanan, ketakwaan, dan tauhid adalah ajaran yang lurus. Ka'bah kini telah bersih.
umat Islam di seluruh dunia dapat menunaikan ibadah haji dengan penuh keyakinan bahwa mereka datang ke rumah Allah yang suci dan murni. Inilah kisah Ka'bah di zaman kemenangan Islam, ketika kebenaran datang dan kebatilan musnah untuk selama-lamanya. Renovasi Ka'bah zaman Khulafaur Rasyidin. Renovasi Ka'bah pertama kali terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu, umat Islam terus bertambah, dan kebutuhan akan ruang ibadah yang lebih besar menjadi nyata. Khalifah Umar memerintahkan perluasan di area di sekitar Ka'bah untuk memfasilitasi semakin banyaknya orang yang datang menunaikan ibadah haji dan umroh. Khalifah Umar memastikan bahwa perluasan ini dilakukan dengan tetap menjaga kesucian dan kehormatan tempat tersebut. Setelah masa Khalifah Umar, Ka'bah mengalami perbaikan dan renovasi besar berikutnya di masa Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman, yang dikenal dengan kepemimpinannya yang dermawan, melanjutkan perluasan area Masjidil Haram, menambah kapasitas jamaah yang semakin meningkat. Renovasi ini memungkinkan lebih banyak umat Islam untuk beribadah dengan nyaman dan khusyuk. Utsman bin Affan berkata, "Sesungguhnya aku membangun Masjidil Haram sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW dan dua orang khalifah setelahnya, Abu Bakar dan Umar." Hadis riwayat Bukhari. Salah satu renovasi besar yang terjadi pada Ka'bah adalah di masa Abdullah bin Zubair. Pada tahun 64 Hijriah, Ka'bah mengalami kerusakan akibat kebakaran yang disebabkan oleh serangan pasukan Yazid bin Muawiyah. Abdullah bin Zubair yang saat itu menguasai Mekah memutuskan untuk merenovasi Ka'bah dengan lebih besar dan mengikuti desain aslinya seperti yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau membangun kembali Ka'bah sesuai dengan fondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Rasulullah SAW bersabda kepada Isa, "Sekiranya kaummu tidak baru saja meninggalkan masa jahiliyah, niscaya aku akan merobohkan Ka'bah dan membangun kembali sesuai fondasi Ibrahim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di masa kekuasaan dinasti Umayyah, di bawah pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Ka'bah direnovasi lagi setelah hancur akibat konflik. Namun, renovasi ini mengembalikan Ka'bah ke bentuk yang lebih kecil seperti yang dibangun oleh Quraisy sebelum Islam. Kemudian, dinasti Abbasiyah juga melakukan beberapa renovasi besar pada Masjidil Haram, memastikan bahwa area sekitar Ka'bah mampu menampung lebih banyak jamaah. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsmaniyah, renovasi Ka'bah dan Masjidil Haram dilanjutkan dengan penambahan berbagai elemen penting. Pada abad ke-16, Sultan Selim II dari dinasti Utsmaniyah memerintahkan renovasi besar-besaran pada Masjidil Haram, termasuk penambahan kubah dan perluasan lebih lanjut area sekitar Ka'bah. Ini dilakukan untuk menghadapi tantangan arsitektur baru dan memastikan keselamatan serta kenyamanan jamaah. Ka'bah di era modern. Memasuki abad 20, Mekah semakin ramai dikunjungi umat Islam dari seluruh dunia. Dengan meningkatnya jumlah jamaah, kebutuhan akan renovasi besar pada Ka'bah dan Masjidil Haram menjadi sangat mendesak. Pada tahun 1925, Raja Abdul Aziz dari Arab Saudi memulai langkah besar dengan merenovasi Masjidil Haram, yang juga mencakup renovasi Ka'bah. Di bawah pemimpinan Raja Abdul Aziz, Masjidil Haram diperluas dan diperbarui untuk menampung jamaah-jamaah yang semakin meningkat setiap tahunnya. Setelah Raja Abdul Aziz wafat, penerusnya Raja Saud bin Abdul Aziz melanjutkan proyek renovasi besar ini. Pada tahun 1955, Raja Saud memperluas Masjidil Haram lebih jauh lagi. Beliau menambahkan fasilitas modern seperti pencahayaan listrik dan air bersih yang memudahkan jamaah untuk beribadah dengan nyaman. Ini adalah langkah pertama dalam memodernisasi area di sekitar Ka'bah yang sebelumnya masih sangat tradisional. Pada tahun 1969, Raja Faisal bin Abdul Aziz mengambil langkah besar dalam memperluas Masjidil Haram dan melakukan renovasi pada Ka'bah. Renovasi besar-besaran dilakukan untuk memperluas area tawaf dan menambah tempat sholat bagi jamaah. Raja Faisal juga memulai pembangunan koridor baru dan lantai tambahan untuk menampung jamaah yang semakin banyak, terutama pada musim haji.
Di bawah kepemimpinannya, Masjidil Haram menjadi lebih besar dan lebih terstruktur. Renovasi terbesar di era modern terjadi pada Raja Fahd bin Abdul Aziz yang dikenal sebagai penjaga dua masjid suci. Pada tahun 1982, Raja Fahd mulai perluasan terbesar Masjidil Haram dan renovasi Ka'bah yang bertujuan untuk menampung jutaan jamaah yang datang setiap tahunnya. Renovasi ini mencakup penambahan lantai-lantai baru, pembangunan tempat sholat di luar ruangan, eskalator, serta sistem pendingin udara untuk kenyamanan jamaah. Renovasi besar lainnya terjadi di bawah kepemimpinan Raja Abdullah bin Abdul Aziz, yang pada tahun 2008 mulai proyek terbesar dalam sejarah perluasan Masjidil Haram. Raja Abdullah memerintahkan pembangunan bagian baru yang mencakup perluasan area tawaf, penambahan tempat-tempat untuk sholat, dan pembangunan terowongan bawah tanah yang memudahkan pergerakan jamaah. Teknologi canggih seperti pendingin udara yang lebih efisien, pengaturan pencahayaan modern, dan sistem suara yang canggih diperkenalkan untuk memastikan jamaah dapat beribadah dengan lebih nyaman. Di bawah kepemimpinan Raja Salman bin Abdul Aziz, renovasi Ka'bah terus berlanjut dengan pembangunan infrastruktur yang lebih modern. Pada tahun 2015, Raja Salman mulai proyek perluasan yang mencakup pembangunan Menara Jam Mekah yang menjulang megah di dekat Masjidil Haram, memberikan fasilitas tambahan bagi jamaah. Renovasi ini juga mencakup pembangunan jembatan baru untuk tawaf dan aksesibilitas yang lebih baik bagi penyandang disabilitas dan lansia. Ka'bah sebagai pusat ibadah dan simbol tauhid umat Islam akan terus mengalami renovasi di masa depan. Proyek-proyek baru sedang direncanakan untuk lebih memperluas Masjidil Haram dan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi para jamaah yang datang dari seluruh dunia. Dengan teknologi yang terus berkembang, renovasi masa depan akan memastikan bahwa Ka'bah tetap menjadi tempat yang suci, sekaligus memfasilitasi jutaan jamaah yang datang setiap tahunnya. Ka'bah, simbol persatuan umat Islam, telah menyaksikan perjalanan panjang sejarah dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, hingga Rasulullah SAW. Ka'bah tetap menjadi titik pusat yang tak tergantikan. Semoga kita semua diizinkan untuk menghadapnya di rumah yang suci ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.